Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita renungan pagi. Pertama minta maaf karena beberapa hari kita tidak renungan pagi, tapi saya berharap kalian tetap renungan pagi dengan Alkitabnya masing-masing. Mari pagi hari ini ambil Alkitabmu, mari kita buka bersama pembacaan Alkitab untuk renungan pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari sebelum renungan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Bahkan bukan hanya sekedar mendengar, kami mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Buka hati kami supaya kami bisa diajar oleh firman Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, supaya ini boleh menjadi berkat untuk anak-anak-Mu, dan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan supaya setiap firman yang ditabur boleh seperti benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan, supaya anak-anak-Mu bahkan kami semua boleh bertumbuh di dalam iman kami, sehingga kami boleh berbuah, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati renungan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Mari kita baca bersama 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, ayat 17, tetaplah berdoa, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayat ini sering sekali kita dengar, bahkan mungkin sudah hafal di luar kepala. Tapi pada kenyataannya untuk menghidupkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari tidaklah gampang. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kita di ayat ini supaya inilah yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini ketika pandemi yang melanda? Apakah kita tetap bersukacita? Ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah keuangan, masalah orang tua, masalah yang ada di tengah-tengah keluarga. Bahkan tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki masalah. Kita semua memiliki masalah, walaupun versinya atau porsinya berbeda-beda. Tapi satu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus tetap bersukacita. Di situ ada lah, kata lah itu artinya kita harus bersukacita. Kita harus bersukacita dalam keadaan apapun. Memang tidak gampang, tapi itu harus dijalani. Kalau kita berhasil menjalaninya, maka ada sesuatu reward yang dikasih oleh Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana engkau tetap bisa menjaga sukacita itu? Tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, karena sumber sukacita itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya hari-hari ini belajarlah untuk tetap bersukacita. Apa masalahmu sekarang? Apa masalah yang sedang kau alami? Serahkan kepada Tuhan, maka engkau belajar untuk bersukacita. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetaplah berdoa. Artinya apa? Dalam keadaan apapun kita harus berdoa. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi doa ini menjadi gaya hidup untuk kita. Ketika doa menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita, maka doa itu tidak menjadi beban, tapi doa itu justru menjadi sukacita dalam hidup kita. Orang yang berhasil itu kehidupan rohaninya ketika dia bisa berdoa dengan sukacita, bahkan
bisa merasa kehilangan sesuatu ketika dia tidak berdoa. Pagi hari berdoa, siang hari berdoa, malam hari berdoa. Bahkan doa itu dikatakan seperti nafas hidup orang Kristen. Artinya apa? 24 jam kita harus berdoa. Dalam artian kita harus berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap berdoa, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk gereja, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk masalah-masalah yang sedang terjadi. Maka kita bisa menjadi berkat. Tetaplah berdoa. Doa apa yang membuat engkau bisa betah berdoa? Satu-satunya yang membuat engkau betah berdoa adalah ketika engkau paham siapa Tuhanmu dan engkau mengenal siapa Tuhanmu sesungguhnya. Dia pengen diajak ngobrol, dia pengen diajak komunikasi. Maka hari-hari ini Tuhan sedang menantikan kita supaya kita mau berdoa, berkomunikasi dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berdoa, sebab doa itu napas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, yang ketiga, apa yang diajarkan firman Tuhan untuk hidup kita, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kita harus mengucap syukur. Apapun yang terjadi, maka kita tetap harus bisa mengucap syukur. Kalau engkau berkata, Kak, kehidupanku tidak baik, Kak, kehidupanku banyak masalah, bagaimana aku bisa mengucap syukur? Hei, justru ketika engkau mengucap syukur, masalahmu bisa terselesaikan. Asalkan engkau belajar mengucap syukur, engkau berdoa, engkau bersukacita, maka lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab manusia itu mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, mengucap syukur dalam segala hal, dalam artian sekalipun kita belum bisa bertatap muka, belajar seperti biasa, kita belum bisa bersekolah seperti biasa, seperti dahulu kala, tapi kita harus belajar tetap mengucap syukur. Bagaimana kehidupanmu selama pandemi ini? Apakah sering terucap rasa syukurmu dari mulutmu untuk Tuhan kita, untuk Tuhan Yesus Kristus? Pagi hari tetapkah engkau mengucap syukur ketika engkau masih bisa bernapas, engkau masih bisa beraktivitas? Sudahkah engkau ucap syukur? Kita harus bisa mengucap syukur, sebab Tuhan itu sangat baik dan teramat baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa, konsisten dalam doa. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, maka kita lakukan 3 hal ini dalam kehidupan kita mulai pagi hari ini, maka kita bisa melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau engkau sedang berbelok, kalau engkau sedang menjauh dari Tuhan, maka kembalilah, bertobatlah. Maka Tuhan yang setia, Tuhan yang sedang menunggu engkau. Biarlah Tuhan mengetuk pintu hatimu, maka Tuhan juga yang akan membuka jalan-jalan untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Ketika Engkau berkata kami harus bersukacita, kami harus berdoa, dan kami harus mengucap syukur. Tuhan, ajari kami. Kami kadang lalai, kadang kami malas, tapi kami percaya biarlah kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pandemi ini supaya segera berlalu, sehingga segala aktivitasnya boleh berjalan dengan normal. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berdoa untuk orang tua kami, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan yang memberikan berkat-berkat jasmani maupun rohani, supaya keluarga kami boleh keluarga yang diberkati Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, sekalipun kami tidak bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan sukacita. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan berikan hikmat supaya mereka dimampukan untuk menjalankan tugas mereka. Kami berdoa untuk pandemi ini Tuhan, supaya segera berlalu. Berkati para medis, berkati dokter-dokter, berkati perawat, berkati semua orang yang terlibat dalam penanganan kasus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya ada mukjizat Tuhan terjadi di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa, sehingga kami percaya semua yang buruk ini akan berlalu. Kami percaya apa yang diinginkan Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan, itu yang terjadi. Kami menolak segala bentuk rancangan si jahat, karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Terima kasih, kami ucap syukur buat renungan pagi ini. Biarlah kami boleh semangat dan menjalankan aktivitas kami dalam keadaan sukacita, bahkan dengan ucapan syukur. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.